Masih di Borobudur Bergerak bersama Bambang Eka Prasetya dalam kisah Maitri Bala Jataka episode kedua. Satya dari sebuah peradaban masa lalu yang akan kita ambil hikmah dari sebuah peradaban. Monggo Mas. Nah, kelima yaksa itu akhirnya turun ke kerajaan Maitri Bala. Sesampainya di kerajaan itu, mereka berteriak-teriak dari sudut kota yang satu sampai dengan sudut-sudut yang lain. Namun tidak seorang pun yang mampu mendengar apa yang ia katakan. Mereka tidak paham bahasa yaksa. Yaksa-yaksa itu merasa pekerjaannya gagal. Ia tidak bisa menunaikan tugas yang diberikan oleh Baginda Kuwera. Bahkan mereka menyalahkan satu dengan yang lain. Eka berkata, "Hei, Dwi, Tri, Catur, Panca, ini karena kamu kurang mengatur strategi, sehingga kita semua gagal." Lalu Pancacitra mengusulkan, "Bos, sebaiknya kita harus berganti rupa." Catur mendukung, begitu juga Dwi dan Tri. "Oh iya, baik, aku malah punya ide. Mari kita berganti rupa sebagai seorang pertapa." Setuju? Setuju? Oke. Mereka mengganti rupa, berganti busana, hadir di kerajaan Maitri Bala sebagai 5 orang pertapa yang terlantar. Mereka berjalan terus mengelilingi kota. Akhirnya sampailah ia di tepi sebuah hutan. Yang mereka kagetkan adalah justru di tepi hutan itu ada seorang yang nampaknya demikian bahagia. Ia begitu santai mengalunkan serulingnya. Kelima pertapa itu, yang sejatinya adalah yaksa, bertanya kepada sang gembala, "Gembala, kamu sendirian di sini?" "Iya, benar, saya sendirian." "Apakah kamu tidak takut?" "Oh, di negara kami tidak ada hal yang perlu ditakuti. Kalau sapimu ada yang mencuri?" "Oh, di kerajaan ini tidak pernah terjadi pencurian, tidak pernah terjadi kejahatan." "Loh, kok bisa begitu ya, Gembala?" Kawan-kawan, Dwi, Tri, Catur, Panca, luar biasa kerajaan ini. Mengapa begitu? Para pertapa, kami merasakan hidup yang demikian aman, damai, sejahtera, bahagia, bukan karena yang lain, tapi karena raja kami memang mengajak begitu. Beliau bukan hanya mengajarkan, benar-benar ikut juga melakukan. Kami diajari bagaimana harus mencintai kehidupan. Kami diajari bagaimana harus jujur, bisa mengendalikan diri, selalu berkata benar. Dan kami pantang makan dan minum yang bisa meruntuhkan kesadaran kami." "Oh iya?" Tri berbisik-bisik pada Eka, Dwi, Catur, dan Panca. "Bukankah itu yang ditugaskan oleh Baginda Kuwera untuk kita serap? Tapi kenapa kita tidak berhasil?" Cobalah kau tanya kepada gembala itu." "Gembala, memang betul rajamu mengajarkan dan juga melakukan hal itu." "Betul, kami sangat hormat terhadap raja kami," kata si gembala. Akhirnya para pertapa menyampaikan kepada gembala itu, "Bagaimana ya Gembala kalau kami menghadap rajamu?" "Oh ya silakan, raja kami terbuka."
bisa menerima siapapun. Tapi aku nggak bisa mengantar ke kerajaan. Baik, kau tunjukkan jalannya saja. Akhirnya gembala itu mengantar sampai ke tepi kota. Dipersilahkan para pertapa itu untuk langsung menuju ke pusat kota, sementara gembala kembali ke tepi hutan. Sesampai di gerbang kota, para pertapa itu dihadang oleh para punggawa kerajaan. Mereka ditanya, para pertapa yang saya hormati, mengapa engkau datang ke kota ini? Seperti tidak biasanya, raja kami yang biasa datang ke pertapaan-pertapaan, bukan para pertapa yang datang ke sini. Maaf Tuan Punggawa, kami saat ini terlantar, kami lapar, kami haus, mohon izin untuk ketemu Baginda Maithribala, Tuan. Ya Tuan, kami sudah beberapa hari tidak mendapatkan persinggahan. Izinkan Tuan. Baik, saya akan antar kau sampai di depan pendapa itu. Lalu silahkan engkau nanti langsung menghadap ke raja kami Baginda Maithribala. Terima kasih Tuan. Dan kelima pertapa yang sejatinya yaksa itu akhirnya menghadap ke Baginda Raja Maithribala. Pemirsa, bagaimana akhir dari sebuah tugas yang dibebankan, karena mereka justru mendapatkan banyak hal di perjalanan. Pembelajaran dari laku yang tentunya akan bisa menjadi referensi kehidupan ke depan. Penasaran? Ikuti terus Borobudur bergerak untuk mendapatkan satya dari sebuah karya cipta masa lalu. Kita tunggu, panteng terus di channel Borobudur bergerak.